Halo guys, kembali lagi di Tirozero Moses Channel dan hari ini saya ada beberapa produk dari Viata dan ini adalah produk-produk terbaru yang hari ini launching. Ada Airboom dan Airboom Prime generasi yang ketiga, terus ada headphone Big Boom Ultra Bass dan terakhir adalah Airboom Phantom. Ini yang paling beda dari TWS yang sebelumnya karena ini sudah support dengan Qualcomm aptX HD. Oke, tanpa basa-basi lagi kita mulai saja video unboxingnya. Oke, yang pertama saya akan bahas soal Viata Airboom generasi ketiga. Sebenarnya spesifikasinya sebagian besar sama dengan versi yang sebelumnya. Dan dari kotaknya ini hampir sama persis, hanya beda desainnya sedikit. Ada beda di tulisan Airboom generasi ketiga yang ditulis dengan 3 garis miring seperti ini. Kemudian yang lain-lain sih masih sama ya. Spesifikasinya juga sama, hanya yang generasi ketiga ini katanya durasi pemakaiannya lebih lama 1 jam. Jadi bisa hingga 4 jam. Karena ada penyempurnaan chipset pada Bluetooth Airboom generasi ketiga ini. Fitur-fiturnya kita lihat di sini juga sama ya, fitur-fiturnya nggak ada yang berubah. Untuk gambar belakangnya begini. Oke, kita coba lihat isinya ya. Oke, isinya juga masih sama. Ada 1 unit TWS-nya. Kemudian ada kabel micro USB, terus ada ear tips 2 pasang, dan terakhir ada buku manual. Untuk charging case pada Airboom ini, build quality-nya dan finishing-nya juga sama, hanya beda cetakan logonya dari logo Viata seperti ini. Ya, jadi dari logo Viata ini berubah menjadi Airboom. Kemudian di bagian bawahnya ada tambahan tulisan seperti copyright design by Viata. Sedangkan yang generasi 2 ini kosong, tidak ada tulisan apa-apa di bagian bawahnya. Terus cara bukanya ini juga masih sama. Di tengahnya ada 3 garis miring. Oke, kemudian kita lihat untuk earbuds-nya sendiri. Kali ini ada kombinasi hitam dan merah. Desain dan bentuknya masih sama persis dengan generasi sebelumnya. Oke, sekarang saya akan pairing ke handphone dan tes kualitas suaranya. Few moments later. Oke guys, tadi sudah saya coba dengerin musik dan nonton video. Untuk kualitas suaranya sih saya rasa masih sama ya. Atau mungkin karena ini masih baru dari pabrik, jadi perlu di-burn dulu. Untuk bassnya sih menurut saya oke. Untuk latency atau delay-nya masih berasa, tapi memang sedikit lebih minim dari yang generasi kedua ini. Oke, hanya itu pendapat saya soal Airboom generasi 3 ini. Kita ke produk berikutnya. Oke, untuk produk kedua ini Airboom Prime generasi yang ketiga. Untuk packagingnya juga masih sama ya, hanya beda di motif dan warnanya saja. Cuman dibalik-balik aja. Tulisannya generasi ketiga di bawahnya. Fitur-fiturnya kita lihat, saya rasa juga ya masih sama. Bagian belakangnya. Kemudian kita lihat spesifikasinya hanya beda di durasi pemakaian saja. Yang terbaru ini lebih lama 1 jam dari generasi yang kedua ini. Oke, sekarang kita lihat untuk isinya. Oke, untuk isinya, pertama kita dapat 1 unit TWS-nya. Terus dapat kabel micro USB, ada ear tips 2 pasang, dan terakhir buku manual. Oke, kemudian kita ke unitnya. Untuk keseluruhan sih masih sama ya, masih terbuat dari plastik dan yang berubah hanya tulisan Airboom Prime dengan tambahan di bagian bawahnya desain by Viata. Oke, kemudian bagian dalamnya ada tombol indikator untuk baterainya. Terus untuk earbuds-nya ini juga masih sama ya dengan generasi yang kedua, serba hitam. Dan build quality-nya juga masih sama dari plastik. Oke, coba kita pairing ke handphone dan kita tes suaranya. One eternity later. Tadi sudah saya tes, untuk kualitas suara Prime generasi ketiga ini masih dominan di bass-nya. Dan ya, saya belum merasa ada yang beda ya. Untuk delay-nya juga masih berasa ketika saya nonton video ataupun main games. Oke, ini dia guys, Airboom dan Airboom Prime generasi ketiga dari Viata. Menurut saya sih nggak harus upgrade dari generasi kedua ke generasi 3 ini. Karena memang minim perubahannya, atau mungkin kalian ada pendapat lain soal Airboom generasi 3 ini, boleh kalian komentar di bawah. Dan sekarang kita ke produk berikutnya. Nah guys, yang ketiga ini adalah sebuah headphone
Viata Big Boom Ultra Bass dengan HD audio. Packagingnya ini dominan warna kuning dan ukurannya lumayan besar. Di sini Bluetooth-nya sudah 5.0 dan bisa 8 jam playing musik. Kemudian ada mikrofonnya di sini. Terus di sampingnya kita lihat, oke, di sini penjelasan fitur lagi, Bluetooth 5.0, multifunction button, 8 jam pemakaian, ada noise reduction sound isolation, kemudian ada mikrofon dan stereophony. Oke, terus di bagian belakangnya ada technical spesifikasinya. Baterainya ini mencapai 250 mAh dengan talk time-nya 2 jam, musik time-nya 8 jam, standby-nya 180 jam. Charging time-nya 1,5 jam. Untuk yang lain-lain kalian baca sendiri ya. Oke, sekarang kita pindah ke dalam, kita lihat isinya. Oke guys, ini agak berantakan. Yang pertama kita dapat kabel AUX, terus kabel micro USB untuk pengisian daya, kemudian dapat buku petunjuk pemakaian yang tentunya sudah bahasa Indonesia ya. Oke, ini dia headphone-nya. Ini kayaknya buat gaming cocok juga ya, karena dikasih kabel AUX biar nggak delay. Untuk kualitasnya sih ini lumayan lah ya, keseluruhan bodinya memang dari plastik yang doff, kayak dilapisi rubber gitu. Jadi ini permukaannya benar-benar doff. Terus pada bagian atasnya ini ada busa yang ya boleh lah ya, lumayan lembut. Di bagian sini ada tulisan mana bagian kanan dan mana yang kiri. Terus busa bagian housingnya ini juga lumayan lembut ya, lumayan tebal juga. Bagian mikrofonnya di sisi kiri seperti ini. Terus ada LED indikator, ada port aux, ada port micro USB, ada tombol minus, tombol power, tombol plus, dan sini ada slot untuk SD card. Jadi buat kalian yang nggak mau repot colok handphone atau koneksi Bluetooth, kalian bisa masukkan lagu favorit kalian ke SD card, kemudian kalian masukkan ke slotnya ini. Tinggal kalian play aja. Terus apalagi ya? Oh, ini harusnya bisa ditarik. Oke, ini jadi bisa disesuaikan dengan ukuran kepala kita. Oke, sekarang akan saya tes pairing dan kualitas suaranya. Sekarang saya nyalakan dulu si Big Boom-nya. Dan Bluetooth-nya sudah nyala. Viata Big Boom. Kita koneksi. Oke, dan sudah tersambung. Pairing-nya juga cukup cepat. 3 days later. Oke guys, tadi sudah saya tes headphone Big Boom ini. Pertama, bassnya cukup nendang. Sound isolation-nya juga cukup nutup. Vokalnya cukup jelas. Untuk video, delay-nya masih ada, tapi masih oke lah ya, which is masih enak buat nonton video. Untuk games masih ada delay sedikit, tapi kalian bisa pakai kabel aux-nya jika mau tanpa delay. Untuk fittingnya sih cukup nyaman, tapi setelah beberapa lama, sekitar setengah jam ya, tadi kuping saya agak panas, karena memang kuping saya agak besar, jadi lebih banyak nempel di bagian busanya ini. Oke, itu dia pendapat saya soal headphone Big Boom Viata ini. Kita ke produk yang terakhir. Oke, ini dia yang terakhir guys, sebuah TWS lagi, yaitu Airboom Phantom, yang bentuknya bulat seperti ini. Di dalamnya ada indikator baterainya. Terus spesifikasinya, masing-masing earbuds ini ada baterai 45 mAh, powerbox-nya ini sebesar 500 mAh, long life baterai, super mini, intelligent charging, dan secure fit design. Kemudian yang paling baru, TWS ini sudah support dengan Qualcomm aptX HD. Jadi bentuk charging case-nya seperti ini ya, bulat. Kemudian 8 jam pemakaian, 12 fungsi dalam satu sentuhan, dan ada tulisan Sound Beyond Excellent. Di samping kiri kanannya nggak ada apa-apa. Kita buka isinya di sliding begini. Oke, ada box lagi dengan tulisan Airboom Phantom Sound Beyond Excellent. Dominan warna kuning dan hitam. Kita lihat isinya. Oke, ini dia. Kali ini packagingnya lumayan ya. Kita bisa langsung lihat si power box-nya dan kedua earbuds-nya. Kita buka dulu yang kotak sebelah sini. Ini kotak aksesoris. Oke. Di dalamnya ada isi. Oke, ini untuk kabelnya. Dan ternyata kabelnya sudah Type-C, udah kekinian. Kemudian ini harusnya ear tips. Ear tips ya, ini lumayan banyak. Kita dapat 4 pasang yang bisa kita ganti-ganti sesuai dengan kuping kita. Terus kita lihat di dalam kotaknya masih ada sesuatu. Oke, ini user instruction-nya atau buku manualnya. Ini cukup gede ya bukunya, dan lumayan panjang juga. Untungnya sudah ada bahasa Indonesia. Saya bereskan dulu.
Oke, kita lihat dulu earbuds-nya. Kayaknya ini lebih kecil dari yang Airboom ini ya. Coba kita lihat perbandingannya sedikit. Oke, ya benar, ternyata ukurannya lebih kecil dari si Airboom ini. Untuk bagian sini seperti kaca atau mungkin mika ya. Terus ear tipsnya juga ini lumayan tebal. Di sampingnya kita lihat di sini ya, agak susah dilihat. Ada keterangan yang mana kiri dan yang mana kanan. Terus pin chargingnya ada 3. Biasanya rata-rata ada 2, tapi ini ada 3. Sekarang kita ke power case atau charging case-nya. Oke, ini dia charging case dari Airboom Phantom. Bagian atasnya glossy banget ya, seperti kaca dengan tulisan Phantom. Ini kalau dilihat nih tulisan Phantomnya ada seperti metalik gitu ya warnanya. Terus di bagian bawahnya ada tulisan Design by Viata. Ini build quality-nya juga lumayan ya, dari plastik tapi kelihatan solid. Oke, kita lihat di dalamnya. Oh, oke. Dan langsung nyala guys. Ini ada indikator kapasitas baterainya yang berwarna hijau. Di bagian sini ada tulisan kanan dan kiri. Untuk pengecasan earbuds ada logo Viata. Kemudian di bagian atasnya ada tulisan Qualcomm aptX HD. Oke, cukup unik juga ya. Kita coba cas si earbuds-nya. Ini yang kiri dan ini yang kanan. Oke, ini kelihatan ya guys. Di kiri kanannya ini ada status juga untuk baterai si masing-masing earbuds-nya. Oke, sekarang kita tes kualitas suaranya. 3 weeks later. Oke, udah saya tes. Untuk earbuds ini bisa saya bilang Viata banget. Tadi saya coba putar bass tester di YouTube. Bassnya ini cukup dominan dan treble-nya juga imbang dengan bassnya. Terus saya coba putar lagi live konser, soundstage-nya berasa luas. Untuk latency atau delay pada Airboom Phantom ini memang nggak seminim Miva X12, tapi masih oke diajak nonton video. Untuk game, saya coba bermain COD Mobile dan sayangnya masih berasa delay-nya. Oke, ini dia guys, produk-produk terbaru dari Viata. Untuk harganya sampai saat ini saya belum tahu. Jika sudah ada update-nya akan saya tulis di kolom deskripsi. Dan gimana pendapat kalian soal produk terbaru dari Viata ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video dari saya, terima kasih buat yang sudah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. God bless!